Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang mengajari kami agar dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka yang menjadi nas renungan buat kita pada pagi hari ini, Jumat 4 Agustus 2023, tertulis dalam kitab Markus pasal 9 ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, memahami dan menghidupi firman Allah dalam hidup kita tidaklah hanya harus membaca dan melakukannya, tapi juga diperlukan waktu untuk mempersiapkan diri dan memohon penyertaan Roh Tuhan dan belajar memahami konteks firman Tuhan yang sampai pada kita. Ini perlu agar kita tidak jatuh pada pemahaman yang salah dan fatal dalam melaksanakan firman Tuhan tersebut. Secara sederhana, nas renungan ini merupakan suatu peringatan agar kita tidak tersandung oleh panca indera kita dan sekaligus sebagai suatu peringatan agar kita jangan sampai dikendalikan keinginan daging. Karena itu nas renungan ini menjadi suatu pemberitahuan agar jangan tersandung untuk ikut masuk ke dalam kerajaan Allah karena panca indera dan keinginan jasmani kita. Saudaraku yang terkasih, kalimat lebih baik bermata satu merupakan suatu alternatif atau pilihan terakhir. Tetapi kita juga harus ingat bahwa tidak semua dalam hidup ini ada pilihan. Kalaupun ada pilihan yang tersedia, maka marilah kita jadikan hal ini menjadi alternatif kalau kita tidak bisa mengambil pilihan pertama atau yang terutama. Adapun pada garis besarnya dalam nas ini sebagai suatu peringatan agar kita tidak menjadi batu sandungan. Karena itu marilah kita menempa diri kita untuk tidak menjadi batu sandungan. Janganlah kita menjadi penghambat bagi orang lain untuk ikut masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekalipun ada alternatif yang disediakan, marilah kita tidak menjadikan diri kita masuk ke dalam kerajaan Allah melalui alternatif itu. Marilah kita masuk ke dalam kerajaan Allah dengan sempurna karena kita adalah anak-anak kesayangan dan milik kepunyaan Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu.
Kiranya ajari dan mampukan kami, agar kami menjadi berkat bagi setiap orang dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan jadi suatu batu sandungan bagi orang yang ada di sekitar kami atas perbuatan, perkataan, dan perilaku kami setiap hari. Tapi jadikanlah kami menjadi benih yang baik, buah yang manis bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, agar melalui perbuatan tangan kami dan perkataan kami, nama Tuhan juga semakin dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.